Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur lagi kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita dapat bertemu, kita dapat berjumpa lagi dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Dan biar pagi hari ini sebelum kita melangkah di hari baru ini, melaksanakan segala aktivitas kehidupan kita, mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur. Tuhan, Engkau begitu baik bagi setiap kami. Pagi ini sebelum kami beraktivitas, kami mau mendasari seluruh aktivitas kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati kami semua ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini satu tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu iman dan ketaatan. Sekali lagi tema firman Tuhan yaitu iman dan ketaatan. Kita perhatikan bersama-sama firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Ibrani 11 ayat yang ke-8 demikian firman Tuhan. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Sekali lagi dikatakan Ibrani 11 ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dua hal penting yang kita bisa lihat dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini melalui panggilan Tuhan dalam kehidupan Abraham, yaitu iman dan ketaatan. Abraham disebut bapa orang beriman. Abraham disebut bapa banyak bangsa. Abraham disebut sahabat Allah. Tapi kita boleh melihat, kita boleh memperhatikan lewat firman Tuhan pagi hari ini bahwa sebutan-sebutan yang diberikan Allah kepada Abraham, baik sebagai bapa banyak bangsa, baik sebagai bapa orang beriman, baik sebagai sahabat Allah, bukanlah sebutan yang diterima Abraham begitu saja. Tetapi ada proses yang harus Abraham lewati, ada proses yang harus Abraham jalani, yakni kita memperhatikan bersama-sama pagi hari ini. Yang pertama bahwa Abraham adalah pribadi yang memiliki iman. Firman Tuhan dengan jelas berkata karena iman. Ketika Tuhan memanggil Abraham, Abraham percaya kepada panggilan Tuhan. Dan dalam imannya Abraham apa? Abraham mengikuti panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Firman Tuhan dengan jelas di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang pertama. Di sana Abraham ketika dipanggil Tuhan keluar dari Ur Kasdim tanah kelahirannya. Abraham pergi meninggalkan negerinya, meninggalkan rumah bapaknya, meninggalkan saudara-saudaranya untuk pergi ke negeri yang akan diberikan Tuhan menjadi milik pusakanya. Sekalipun Abraham tidak tahu di mana posisi negeri yang akan Tuhan berikan kepadanya, tetapi di dalam sebuah keyakinan, di dalam iman, Abraham percaya kepada Allah dan Abraham yakin Allah akan menggenapi janjinya itu kepadanya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, mari kita belajar dari kehidupan Abraham ini. Sekalipun Abraham belum tahu
tidak tahu negeri yang ia tuju, yang akan diberikan Allah kepadanya. Tetapi Abraham punya iman yang luar biasa. Melangkah di tahun 2023 ini, mari Bapak Ibu jemaat yang kekasih, saya percaya bahwa di tahun 2023 ini ada janji-janji berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Sekalipun hari ini kita belum tahu berkat apa yang akan kita terima di tahun 2023 ini. Tetapi dengan iman, dengan keyakinan, kita percaya bahwa Tuhan menyediakan berkat bagi orang-orang yang beriman. Tuhan menyediakan berkat bagi setiap kita umat Tuhan yang beriman kepadanya, yang hidup di dalam iman kepadanya. Sekalipun kita belum tahu pasti, tapi mari hiduplah di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman-Nya di dalam Roma 1 ayat 17 berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Mari Bapak Ibu jemaat yang kekasih, saya mengajak kita sekalian mengawali tahun 2023 ini. Teruslah kita hidup di dalam iman. Iman yang menjadi dasar dari kehidupan kita. Iman yang terus memimpin langkah demi langkah hidup kita. Iman yang akan membawa kita terus melangkah di tahun 2023 ini. Dan yakinlah, dengan iman yang ada pada kita, maka ada berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kehidupan kita. Yakinlah ada berkat yang Tuhan sudah rancangkan dan akan setiap kita terima di dalam hidup ini. Sekalipun hari ini kita belum tahu berkat itu, tapi yakinlah ada berkat yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang hidup di dalam iman. Ibrani 11 ayat yang ke-6 berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, percayalah Tuhan memberi upah kepada orang-orang yang hidup di dalam iman, orang-orang yang terus berjalan di dalam iman, di dalam menjalani hidup di hari-hari ini. Yang kedua, yang kita lihat dari kehidupan Abraham adalah ketaatan. Firman Tuhan dengan jelas tadi di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8 di sana dikatakan, karena iman Abraham taat. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, iman tanpa ketaatan, maka iman itu menjadi sia-sia. Ya. Sekali lagi, iman tanpa ketaatan, maka iman itu menjadi sia-sia. Nah itu sebabnya pagi hari ini kita mau belajar taat kepada Tuhan. Kita orang-orang beriman, tapi jangan sampai di dalam hidup kita, kita tidak menjadi orang-orang yang taat. Taat berarti apa? Menundukkan diri. Taat berarti menaklukkan diri. Itulah taat, Bapak Ibu jemaat. Sekalipun apa? Penundukan diri kita, penaklukan diri kita itu membawa apa? Membawa kita harus rela berkorban di dalam hidup ini. Contohnya siapa? Abraham. Dia rela berkorban meninggalkan negerinya. Dia rela berkorban meninggalkan rumah bapaknya. Dia rela berkorban meninggalkan saudara-saudaranya. Tapi dia lebih taat kepada panggilan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, bahkan sebuah kisah yang luar biasa. Kalau kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 17 di sana, Abraham karena taat, dia rela mempersembahkan Ishak kepada Allah. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, belajarlah untuk taat kepada Allah.
Belajarlah untuk tunduk kepada Allah. Belajarlah untuk menaklukkan diri kepada Allah. Kenapa kita harus taat? Kenapa kita harus tunduk menaklukkan diri kepada Tuhan? Karena apa? Kita menyadari hanya Tuhanlah yang berdaulat di dalam hidup kita. Hanya Tuhanlah yang berkuasa, berotoritas di dalam hidup kita. Sebabnya belajar taat kepada Tuhan. Melangkah di tahun 2023 ini, mari milikilah sebuah komitmen di dalam hidup kita. Untuk apa? Taat kepada Tuhan di dalam hidup ini. Taat ketika kita beribadah, taat. Taat melayani. Kalau saudara masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan, taat melayani Tuhan. Ya, mengerjakan hal-hal yang yang memuliakan Tuhan, taat melakukan. Karena apa? Karena ada upah, ada berkat yang akan diterima oleh setiap orang yang taat kepada Tuhan. Abraham menerima tanah perjanjian, tanah Kanaan. Karena apa? Karena dia taat kepada Tuhan. Bahkan karena ketaatan Abraham itu, maka keturunannya diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini belajar dari kehidupan Abraham. Yang pertama, marilah hidup di dalam iman. Iman yang benar, iman yang murni, iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Melangkah di dalam iman di tahun 2023 ini, sekalipun tahun ini masih menjadi misteri, masih menjadi rahasia, masih menjadi teka-teki bagi kita. Tapi teruslah hidup di dalam iman, melangkah di dalam iman, dan belajarlah taat, menundukkan diri, menaklukkan diri kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan yang berotoritas, berdaulat, berkuasa di dalam hidup kita. Maka yakinlah ada berkat yang Tuhan sedang sediakan bagi setiap kehidupan kita. Tuhan adalah setia, maka percayalah Dia akan memberikan apa yang menjadi bagian kita di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Abraham diberkati karena iman dan ketaatannya. Dan yakinlah, kita adalah anak-anak Abraham karena percaya kepada Yesus. Kita juga akan diberkati kalau kita belajar hidup di dalam iman dan belajar taat kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman itu menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kami. Ajar kami belajar hidup di dalam iman dan hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Kami percaya ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami di sepanjang tahun 2023 ini. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Kami nikmati, kami alami dalam hidup ini. Kami mengucap syukur melangkah bersama Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Immanuel. Tuhan Yesus memberkati.